Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, al-azizi ghafar, washolli ala nuril anwar, wa miftadil ahyar adadani amilani ibdor, syahidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anakku soleh dan soleha? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan selalu diberi kemudahan dalam belajar. Baik anak-anak, masih bersama saya dengan Bapak Ahmad Swadi, Guru Agama SDN Kunciran 7. Untuk hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang pelajaran kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kita mendapatkan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Baik anak-anakku, sekarang kalian buka halaman 13. Apabila kalian mempunyai buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6, silakan kalian buka halaman 13. Yaitu ketika bumi berhenti berputar. Di sini Bapak hanya menerangkan sedikit masalah penjelasan ketika bumi berhenti berputar. Apabila ketika bumi berhenti dan berputar, maka tanda-tandalah hari kiamat bagi kita semua. Maka dunia ini akan hancur, maka dunia ini akan binasa, maka tidak ada lagi kehidupan di alam dunia ini kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan menjelaskan yang pertama tentang makna hari akhir, yang kedua macam-macam hari akhir, ketiga tanda-tanda hari akhir, yang keempat hikmah mempercayai hari akhir. Baik, kalian buka halaman 15. Mari kita cermatilah bacaan berikut. Judulnya ketika gunung memuntah awan panas. Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan warga kehilangan tempat, tinggal dan mata pencarian. Ketika gunung api akan meletus dahsyatnya, ditandai hewan-hewan buas turun ke gunung, masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika tak mengungsi, akan berbahaya bagi mereka semua. Gunung api meletus memuntahkan banyak material ataupun batu-batu besar dan kecil, serta awan panas yang mematikan. Misalnya, orang tua Udin telah menjadi korban awan panas gunung api. Udah selamat karena sedang berada di kota bersama pamannya. Orang tua Udin tak sempat mengungsi karena awan panas yang keluar dari kawah gunung api. Sangat cepat datangnya. Ketika pemerintah sudah menyatakan aman, Udin dan pamannya melihat desanya yang sudah hancur. Udin melihat rumahnya sudah rusak dan jenazah kedua orang tuanya sudah dibawa petugas ke rumah sakit kabupaten. Ladang orang tua Udin sudah hancur, tertutup batu-batu. Ayam jago kesayangannya pun sudah mati. Lalu Udin menangis, meratapi kedua orang tua dan desanya yang hancur. Kini Udin yatim piatu. Awan panas yang keluar dari gunung api telah merenggut nyawa orang tuanya. Ternyata awan panas yang sangat mematikan. Banyak orang menjadi korban awan panas gunung yang sedang meletus. Dahsyatnya, gunung meletus merupakan kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil.
apabila kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk hari kiamat rukun iman yang kelima, kita memperti akhir ataupun disebut dengan hari kiamat, maka semua akan binasyalah. Nanti video ketiga, insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang pembagian hari akhir atau yang disebut dengan hari kiamat. Yang C, makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari akhir, hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya masing-masing. Hukuman atau hadiah yang akan diterimanya atas amal perbuatannya selama di dunia. Apakah ia mendapatkan buku amal perbuatan yang menyenangkan atau sebaliknya mendapatkan buku amal yang menyedihkan? Jadi pada intinya makna dari hari akhir adalah kita sebagai kaum muslimin wal muslimat, kita harus mempersiapkan diri kita. Siap atau tidak siapnya akan terjadilah hari kiamat. Bagaimana di dalam surat Al-Quran dikatakan, yaitu surat Al-Qari'ah ayat 1 dan sampai ayat 11 yang berbunyi. Mari kita bacakan sesama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isatir radiyah. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu
apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa amma man sakulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangannya, kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khafat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangannya, kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Para anak-anakku, jadi surta percayai hari kiamat bukan hanya untuk ditakuti hancurnya bumi ini. Sebab kalian mengatakan takut dan tidak takutnya, pasti akan terjadinya hari kiamat. Yang kalian harus mempersiapkanlah adalah amal ibadah kalian ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mendapatkan amal baik, dan apakah kita termasuk mendapatkan amal-amal yang buruk? Apabila orang tersebut mendapatkan buku amal yang sangat baik, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetapi sebaliknya, apabila kita mendapatkan buku amal yang buruk, yang cacat kepada diri kita, maka siap-siaplah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Baiklah anak-anakku, pembelajaran hari ini walaupun sedikit, mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dan juga makna, bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dalam penjelasan kurang tepat atau banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.